Oke, halo teman-teman. Tadi frame tadi itu postur. Jadi di video ini saya akan cerita mengenai postur, sharing tentang postur. Jadi postur tubuh kita itu seperti apa? Kalau teman-teman nge-google ya atau nge-searching di internet, teman-teman boleh lihat. Nah, jadi postur kita tuh, nah boleh lihat tuh ya, boleh lihat. Jadi postur kita itu sebetulnya pada saat lahir itu normal. Jadi kalau kita nyebutnya ideal, jadi si tulang punggung itu ideal seperti ya normalnya seperti itu. Nah, dia akan berubah itu karena apa? Karena gaya hidup kita. Nah, si gaya hidup kita itu akan terbentuk postur seperti apa? Ini yang general ya, yang general itu ada nah, yang sway back ya, lumbar lordosis, thoracic kyphosis, forward head, ini good posture. Nah, jadi kalau misalnya kita sebetulnya kalau kita ngebayangin good posture seperti apa, itu tuh kalau skeleton biasa ya. Jadi kita nggak ngomong si tulang punggung itu lurusnya ya. Jadi dia memangnya ada lengkungan sedikit. Jadi di leher dengan di lumbar itu memang ada lengkungan sedikit. Nah, cuman derajat kelengkungan yang normal dan yang berlebih itu nanti yang mengakibatkan jadi postur tidak di posisi normal. Nah, kalau kita melihat normal itu dari telinga, bahu, pinggul, lutut dengan ankle itu satu garis. Nah, itu buat teman-teman kalau misalnya mau ngecek postur kita udah di postur yang benar, di good postur, kalau misalnya satu garis dari samping, ngelihat dari samping seperti ini, berarti postur Anda udah oke, ya. Tapi tidak melibatkan daging dan lemak ya. Oke, nah sekarang kita bahas nih yang paling banyak kita temuin itu sebenarnya lordosis. Jadi lordosis itu biasanya terjadi kurva yang terlalu tajam di lumbar. Nah, kenapa di lumbar? Ini tuh sebenarnya kompensasi biasanya dari perut. Jadi lumbar itu pasti berhubungan dengan perut. Dengan lemahnya perut, lumbar akan nukik lah bahasa Sundanya ya. Jadi dia lengkungannya akan lebih bikin cekungan yang lebih tajam karena buat nahan si otot perut. Nah, biasanya juga kalau dari lumbar yang lordosis seperti ini itu ujungnya biasanya forward head kebanyakannya. Nah, tapi kita bahasnya satu-satu. Jadi ini tuh biasanya nanti biasanya berkesinambungan karena dari sini nanti biasanya nahan jadi ke sini. Tapi makanya harus olahraga dari pada saat kita udah bisa jalan tuh harus olahraga. Terus muscle itu harus dilatih. Nah, ini fungsinya untuk ini. Ya. Nah, terus yang banyak kedua juga ini kyphotic. Kyphotic itu ya umumnya nih karena setelah pandemi kemarin banyak orang yang gadgetan, yang banyak gerombolan selonjor, itu mengakibatkan kita si thoracic kita tuh bukan lemah sih, jadi kayak males ya. Jadi si postur kita tuh males. Ujungnya sebenarnya otot perut yang lemah mengakibatkan jadi kita si tulang punggung kan merosot kan jadi ke bawah. Nah, akibatnya dari sini dia akan bungkuk, kalau bahasa biasanya kita sebut kalau yang bungkuk. Nah, itu tuh disebutnya kyphotic. Ya, nah bentuknya seperti ini, jadi dia nggak satu garis tuh, teman-teman bisa lihat ya. Nah, terus yang forward head ini yang biasanya di depan komputer berjam-jam. Nah, ini efeknya biasanya seperti ini. Jadi sebenarnya pada saat kita pekerjaan kita di depan komputer atau harus melihat layar berjam-jam, setelah 2 jam stretching yang ngegerakin kepala, ngegerakin badan. Kenapa? Biar darahnya juga sirkulasi. Terus mata juga ya, jadi kasih istirahat. Karena dia kontraksi terus ya. Pada saat kontraksi, mata kontraksi, otak juga kontraksi. Ya, belum radiasinya. Jadi 2 jam istirahat dulu, berdiri, stretching dulu, kepala sering gerakin. Terus ada beberapa hal juga yang mungkin nanti di next video akan saya bahas mengenai ergonomi. Kayak komputer itu posisinya di mana, karena itu tuh ngefek banget ya, karena kita di depan komputernya berjam-jam. Oke. Nah, yang sway back ini mungkin agak jarang dilihat, tapi ada ya. Jadi ini biasanya yang kalau duduk melonjor banget, jadi si lumbarnya, si tulang ekor si panggul itu udah agak ke bawah, akhirnya jadi
ngedorong, dia kompensasi si punggung pengen ke belakang. Jadi sebenarnya kompensasi ini terjadi kenapa tubuh kita tuh sebenarnya pinter. Jadi ada gaya, dan di dunia itu, di semesta itu ada gaya gravitasi. Jadi pada saat kita sebetulnya di titik yang tidak normal, yang tidak tepat, ya pada postur pada kita nggak di tepat, jadi badan kita tuh kayak nge-adjust sendiri dari gravitasi, dari dia punya balance. Jadi badan itu sebenarnya kita udah tahu balance-nya harus di mana. Jadi kalau misalnya nanti kadang-kadang ada yang produksi kan dari perut, ini kan dari dia malas ininya, sebenarnya dari perut juga. Ini karena dia terlalu lama kan begitu. Nah, akhirnya akan terjadi kompensasi. Jadi dia nge-adjust sendiri. Nah, yang membuat akhirnya si postur kita itu karena adjust bertahan di situ. Nah, akhirnya nanti menjadi bentuknya jadi seperti itu gitu. Jadi bukan tidak bisa berubah, bukan tidak artinya tidak bisa dikoreksi, tapi bisa dikoreksi dengan berlatih, dan kita harus tahu dulu yang benernya dulu. Nah, kalau sudah kalau dibiarin, ya yang akan terjadi kan nanti akan ada penyempitan, ada penekanan di tulang, di otot, kena syaraf, nah mengakibatkan rasa sakit. Makanya kalau orang yang kayak forward head mungkin suka kadang-kadang, aduh saya cepat sakit kepala, saya sakit leher, saya sakit bahu saya cepat pegel, karena udah jelas gitu leher Anda itu tidak di posisi yang seharusnya. Nah, jadi akan ada penekanan yang tidak seharusnya juga. Nah, kalau kita biarin, itu yang akan menyebabkan rasa lama-kelamaan tidak nyaman. Nah, mungkin akan ada terjadi perubahan juga di tulang. Jadi kalau misalnya postur yang tidak benar itu nanti ada terjadi pergeseran, bisa terjadi. Nah, jadi nanti pastikan gimana nih biar tahu dulu yang idealnya. Kalau Anda udah nggak ini, at least ya lakukan olahraga. Jadi olahraga itu kan untuk hampir semua sebetulnya olahraga itu akan membangun muscle ya. Kalau kita olahraga, seluruh badan kita itu, muscle kita, at least muscle kita sekecil apapun dia bergerak, dia akan terbangunkan. Semakin sering kita lakukan, kalau kita semakin sering latih, dia akan ada membangun kekuatan. Semakin kita kuat, kita punya tulang kita itu punya penopang, ya. Jadi nggak akan kompensasi ke postur, ya. Jadi ini tips buat teman-teman aja, olahraga apa aja yang memang sih kalau buat saya yang pilates kita lebih details gitu, akan ngebenerin ke arah postur dan di mana posisi kita bergerak. Tapi ini secara general aja, lakukan olahraga sekecil apapun, sebisa kalian yang kalian lakukan, gak usah pakai target besar-besar dulu. Yang penting dilakukan setiap hari buat ngebangun otot dulu. Setelah terbangun baru kita kuatkan. Oke? Semoga informasi tentang postur ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Salam sehat, saya Juni Tiono, seorang praktisi Pilates dari Bandung. Thank you.